Shalom sudah dikasih Tuhan. Jumpa kembali untuk kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar ayat yang agak panjang. Ada Matius 16 ayat 5 sampai ayat 12. Dan saya pikir tidak bijak kalau dipecah-pecah atau dipisah-pisah karena ini merupakan satu rangkaian peristiwa. Saya langsung saja Matius pasal 16. Ayat 5 hingga ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan? Kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Aneh ya? Entah bagaimana murid-murid bisa salah menangkap maksud Yesus pada waktu mereka menyeberang danau dan mereka lupa membawa roti. Pada waktu yang bersamaan, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Entah apa yang membuat mereka tidak bisa menangkap maksud perkataan Yesus itu sehingga mereka berkata dan mereka berpikir, wah Yesus menegur kita ini karena kita nggak bawa roti. Hanya karena Yesus menggunakan istilah ragi untuk mengingatkan murid-murid supaya mereka berhati-hati terhadap ajaran atau bahaya orang-orang Farisi dan Saduki. Nah, kasihan sekali kalau kita melihat Yesus sampai berkata, kenapa kamu berkata memperbincangkan soal tidak ada roti? Kamu kok nggak percaya? 5 roti dan 2 ikan bisa untuk makan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Lalu 7 roti bisa untuk makan 4.000 orang. Dan ada 7 bakul sisanya. Kok kamu masih tidak percaya? Dan bahkan kamu berkata bahwa aku mengatakan hal itu karena kalian tidak membawa roti. Maksudnya bukan itu. Maksudnya hati-hati. Karena murid-murid sudah melihat dalam pelayanan Yesus bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini bukan orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka orang-orang yang sangat-sangat dalam tanda kutip beragama. Tetapi mereka tidak bisa memahami rencana Allah, pekerjaan Allah untuk dunia ini. Nah, kasihan sekali kalau kita membaca orang-orang ini ya. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengenal Yesus dari dekat dan menghabiskan waktu begitu banyak dengan Tuhan Yesus. Ternyata tidak mampu menangkap apa yang dimaksud Tuhan. Dan itulah yang seharusnya juga menjadi perhatian kita. Betapa sering ada orang-orang yang sepertinya begitu dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata justru tidak mengenal hati Tuhan.
Sepertinya aktif, 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 aktif. Sepertinya rajin, 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 rajin. Tetapi justru tidak mengenal Dia. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sekedar secara pengalaman atau secara fenomena kita begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi tidak ada pengenalan yang benar akan Dia. Kasihan orang-orang yang rajin, sepertinya rajin ke gereja, aktif melayani ini, melayani itu. Bahkan bukan cuma satu gereja, melayani banyak gereja, pergi ke banyak gereja. Begitu menyala-nyala untuk Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak disertai dengan pengenalan akan Allah secara benar. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Murid-murid saja bersama dengan Yesus, melihat Yesus, merasakan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Nah, juga sama salahnya kalau ada orang yang sepertinya begitu mengenal Tuhan di dalam konsep-konsep doktrin ataupun dogma yang begitu ketat dan benar. Seperti orang-orang Farisi, tetapi tidak punya hati bagi Tuhan. Orang Farisi, mereka bukan orang yang tidak paham agama. Bersama-sama dengan ahli Taurat, mereka adalah orang yang sangat-sangat mengenal, hafal titah Tuhan, hafal Taurat Tuhan, mengerti bahasa Jawanya ngelotok firman Tuhan. Tapi menjadi terlalu kaku dan tidak punya hati. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati terhadap ragi Farisi dan Saduki. Jangan seperti orang Farisi dan Saduki. Teologianya hebat. Gelarnya seperti kereta api. Tetapi kehilangan hati untuk Tuhan. Tapi juga jangan seperti murid-murid. Pengalamannya top. Pengalamannya hebat. Tidak ada yang ngalahkan. Berjalan bersama Yesus. Oh, terus. Tetapi tidak disertai dengan pengenalan yang benar akan Dia. Jadi dua-duanya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang satu mengaku mengenal Dia secara pengalaman, secara fenomena begitu dekat dengan Tuhan, ternyata semua itu hanya sekedar pertunjukan. Merasa dekat dengan Tuhan, tapi tanpa pemahaman yang benar. Bahkan kadang-kadang ikut Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan, sehingga jatuh seperti perdukunan. Kalau dikatakan, kalau dikasih tahu, menurut Alkitab tidak begitu, marah. Sudah jangan teologia, apa itu tololgia, katanya begitu. Nah, padahal di Alkitab nggak diajarkan seperti itu. Ini yang seperti yang dituliskan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Waspadalah supaya jangan ada yang menipu kamu dengan filsafat-filsafat kosong, ajaran-ajaran nenek moyang. Perjanjian lama maksudnya apa? Praktek-praktek di perjanjian lama maksudnya apa? Lalu bagaimana hal-hal itu digenapi dalam perjanjian baru? Kita perlu belajar. Jangan kita mati-matian pokoknya begini, diajarkan begini, pokoknya harus begini. Nah, Anda tidak mau belajar mengenal Tuhan dengan benar. Nah, yang satu tadi seperti perdukunan. Pokoknya begini, dari dulu sudah begini. Denominasi saya sudah begini. Pokoknya harus begini. Ya, padahal prakteknya tidak sesuai dengan Alkitab loh. Nah, yang satu lagi merasa sudah cukup mengenal Tuhan.
tetapi pengenalannya dikurung oleh standar akademik yang begitu kaku. Sehingga bibirnya memuliakan Allah, hatinya jauh dari Tuhan. Nah, orang-orang Farisi dan Saduki, mereka mengenal Tuhan dengan standar tradisi mereka yang sangat-sangat tidak cukup untuk membuat mereka mengenal Tuhan secara limpah. Tetapi para murid adalah orang-orang yang mengerti limpah, dapat memiliki waktu dan kebersamaan dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dua-duanya nggak benar. Nah, pesan Tuhan jelas di dalam Injil Matius pasal 22. Ayat favorit, Anda harus hafal ini. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Ada yang belum hafal? Silakan angkat tangan. Matius 22, 37, 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dengan hati dan jiwa, dengan perasaan, dengan pikiran, dengan kehendak. Dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihi Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan terus jadi orang yang anti teologia. Apa itu teologia? Jangan pakai otak. Lah kalau otak diciptakan, dikasih Tuhan, terus kita nggak pakai untuk memuliakan dia, lah ngapain kita punya otak? Jangan kita anti teologia. Sehingga kita mengolok-olok. Apa itu teologia? Khususnya kalau Anda itu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, sekolahlah. Sekolah yang benar ya. Bukan sekolah yang kepingin cepat-cepat 1 tahun dapat gelar doktor, ya, atau 6 bulan dapat gelar Master of Theology, ya, karena bayar. Jangan cari sekolah yang begitu. Kalau Anda mau sekolah, sekolahnya begitu, sudah nggak usah sekolah. Anda menipu diri sendiri, Anda menipu Tuhan, dan Anda menipu jemaat Tuhan. Zaman sekarang banyak gelar-gelar yang seperti itu, banyak sekali. Sekolahnya kapan juga tiba-tiba jadi doktor. Sekolahnya kapan juga tiba-tiba Master of Theology. Ada yang namanya DBS, Doctor of Biblical Studies. DBS itu jarang diakui di sini, sekolah-sekolah yang sangat bonafit tidak ada DBS, yang ada PhD atau Doctor of Theology, ya. Ada yang pakai gelar BBS, MBS, ya. Ya, sayang sekali. Jadi jangan anti teologi. Bahkan Anda yang orang-orang awam, sekolah teologi nggak apa-apa. Ya, sekolah. Kalau rindu sekolah teologi, hubungi saya bantu. Ya, jadi jangan anti. Tetapi juga jangan sekedar belajar teologi. Belajar teologi itu harus. Apalagi kalau Anda pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi juga di kutub yang satunya, jangan kita terkurung dengan teologi, sehingga kita menjadi kaku dan justru tidak mengenal hati Tuhan. Kita hanya sekedar berteori, bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya, perbuatannya, kelakuannya tidak mempermuliakan Tuhan. Saya harap bagian ini menjadi berkat bagi kita. Jadi Anda yang rindu belajar, mari belajar. Belajar teologi, belajar Alkitab. Tapi setelah kita belajar, jangan kita sombong, tinggi hati, merasa tahu segala-galanya, dan kita terjerumus dalam kesombongan dan kekakuan yang tidak perlu, dan kita terjerumus di dalam ragi orang Farisi dan Saduki. Beragama, hebat, top, tetapi hatinya justru jauh dari Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk peringatan dari Tuhan Yesus ini. Kiranya ini juga menjadi peringatan bagi kami sekalian. Jangan sampai kami menjadi orang yang rasanya dekat dengan Engkau, pengalamannya hebat,
tapi kami tidak mengenal Engkau dengan benar. Tapi juga jangan kami seperti orang Farisi dan Saduki yang hanya kelihatan agamanya hebat, mengerti ini, mengerti itu, gelarnya sederet-deret, tetapi kami tidak punya kecintaan kepadamu. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami terus untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang benar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita dan sampai jumpa dalam tayangan esok hari.